Mari kita mulai PA kita malam hari ini, Bapak Ibu. Kita buka dalam doa. Pak Donihan mungkin bisa berdoa buat kita semua ya, Pak Donihan. Silakan Pak Donihan. Oh iya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Bapa, di mana kami akan mengikuti PA meskipun lewat Zoom, Bapa. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau Amin. memberikan hikmat pada kami agar kami bisa menerima semua pengajaran-pengajaran yang telah Pak Edi berikan melalui PA malam hari ini ya Bapak. Kami percaya Engkau akan membimbing kami lebih dewasa kerohanian kami dan lebih mengerti akan isi hatimu yang sebenarnya ya Bapak. Kami tahu Bapak Engkau menuntun kami menuju jalan sesuai rancanganmu yang semula, yaitu menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah PA malam hari ini melalui Pak Edi kami mendapatkan pencerahan secara kerohanian kami ya Bapak, dan akan menjadi pengikut-Mu yang setia ya Bapak. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ini pertemuan kita yang pertama ya Bapak Ibu untuk tema menjadi anak Allah yang sah. Setelah kita menyelesaikan tema seri manusia. Hati nurani, maaf. Setelah kita menyelesaikan seri hati nurani hari Rabu minggu yang lalu. Nah ini malam hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru ya, menjadi anak Allah yang sah. Jadi ini kita melanjutkan lagi Bapak Ibu pembahasan PA kita. Moga-moga dalam 6 kali pertemuan ke depan tema ini bisa kita selesaikan. Ya. Baik. Shalom Pak. Shalom Bu Yatigono, selamat malam. Ini Malam Pak Andoko masih di jalan atau masih baru sampai rumah ini? Saya belum tahu Pak. Saya juga baru selesai mandi, nggak tahu saya. Oke, ya Bu Yatigono. Iya. Baik Bapak Ibu. Ya jadi kita lanjutkan ya dalam pertemuan yang pertama ini. Saya akan coba unmute dulu supaya suaranya jadi lebih clear. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjadi Kristen, ya, pemahaman kita akan kekristenan itu biasanya adalah sebuah pemahaman kekristenan yang eksklusif. Sebuah pemahaman kekristenan yang eksklusif. Karena memang eksklusivitas Kristen itu sekalipun tidak salah, ya, sekalipun itu memang benar, tetapi harus dipahami dalam sebuah bingkai pemahaman yang benar, ya. Tidak boleh hanya sepotong. Karena selama ini yang banyak dipahami itu adalah eksklusivitas Kristen yang tidak lengkap. Ya Bapak Ibu. Tidak lengkap. Dan kalau kemudian ditanya apa eksklusivitasnya,
Maka jawabannya adalah karena kekristenan itu adalah umat pilihan, ditentukan untuk masuk ke surga, umat yang ditentukan untuk masuk ke surga karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dibaptis, dan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, oke. Kalimat ini pun sebenarnya juga tidak salah, tapi lagi-lagi pemahamannya yang tidak komprehensif atau tidak lengkap, ya. Sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu, orang Kristen itu selalu dengan pemahaman eksklusivitas yang tadi saya katakan, yang tidak lengkap, itu kemudian memandang orang-orang yang bukan beragama Kristen, orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang tidak percaya Yesus, itu pasti adalah orang-orang yang sudah ditentukan masuk neraka. Nah, Bapak Ibu yang selama ini sudah ikut PA ini, tidak hanya di hari Rabu, tetapi juga ikut di hari Jumat, sejak sudah mungkin 4 bulan lebih ya, 5 bulanan mungkin ya, bahkan ada yang 6 bulan. Maka mestinya Bapak Ibu sudah pernah mendengar ketika saya menjelaskan bahwa eksklusivitas kekristenan itu bukanlah seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang-orang Kristen pada umumnya selama ini. Ya. Saya sudah pernah menjelaskan di PA hari Jumat bahwa eksklusivitas itu tidak demikian. Apalagi kalau kemudian ada penetapan Allah orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka. Maka itu malah lebih lagi salahnya. Ya. Seperti itu. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang mengasihi semua umat manusia, yang sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia itu menginginkan manusia ciptaannya itu kalau bisa tidak ada satupun yang binasa. Kalau bisa semuanya masuk surga. Bersekutu kembali dengan Allah, dengan Bapa di surga. Nah, itu esensinya. Sehingga dengan demikian maka tidak mungkin Allah yang seperti itu sudah menentukan dari awal ada orang-orang yang masuk neraka dan ada orang-orang yang ditentukan masuk surga. Pasti tidak demikian kan Bapak Ibu, ya. Jadi Allah menghendaki, Allah menginginkan kalau bisa itu manusia semuanya itu tidak ada yang satupun yang binasa, kalau bisa. Kenapa dikatakan kalau bisa? Ya tentu saja jawabannya adalah karena Allah itu punya tatanan. Tidak mungkin Allah itu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci itu kemudian terang itu bersekutu dengan gelap. Kekudusan itu bersekutu dengan dosa, kan tidak mungkin. Dosa itu bagaimanapun harus mengalami konsekuensi penghukuman. Ya. Maka di dalam tatanan Allah itulah ada orang-orang yang kemudian bukan karena ditentukan oleh Allah untuk masuk neraka,
tetapi mereka sendiri yang kemudian membawa diri mereka masuk neraka. Bukan karena Allah yang menentukan orang-orang tersebut masuk neraka. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pada akhirnya nanti masuk ke neraka itu bukan cuman orang-orang yang bukan Kristen. Perhatikan ini ya Bapak Ibu. Orang-orang yang pada akhirnya nanti masuk neraka itu bukanlah cuman orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi ada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, yang mulutnya mengatakan dirinya, yang menyebut dirinya Kristen, tetapi pada faktanya, kenyataannya, mereka juga bisa masuk neraka. Ya, karena itu untuk memulai pelajaran kita mengenai anak Allah yang sah, saya ingin memberikan sebuah insight kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan semakin membahas eksklusivitas kekristenan. Ya, membedah itu semakin lebih dalam. Oke. Makanya di depan ini saya mau memberikan sebuah pengantar insight bahwa ingat loh, Allah tidak pernah menentukan seseorang masuk neraka atau masuk surga. Yang menentukan seseorang itu masuk neraka atau masuk surga adalah masing-masing pribadi orang tersebut. Nah, dan masing-masing pribadi orang tersebut, saya tadi sudah katakan, bisa termasuk juga orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi pada akhirnya masuk neraka. Ya. Dan ada orang-orang yang tidak menyebut dirinya Kristen, pada akhirnya mereka ternyata didapati layak masuk ke surga. Ya. Nah, jadi ini sebuah insight yang harus kita ingat terus. Sekalipun kita apalagi kalau kita menyebut diri kita Kristen. Ya, Bapak Ibu, kalau kita menyebut diri kita Kristen. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang Kristen sudah tidak boleh lagi berkata bahwa, maksudnya berkata kepada orang-orang yang di luar Kristen, maksudnya ya, maksud saya tidak boleh lagi berkata kepada mereka bahwa mereka pasti masuk neraka, ataupun kalau itu tidak terkatakan dari mulut kita, tetapi itu terkatakan lewat sikap kita yang dalam tanda kutip meremehkan atau menganggap mereka itu sekalipun mau seperti apa baiknya pasti akan masuk neraka. Tidak lagi demikian, ya Bapak Ibu. Entahkah dalam perkataan ataupun dalam sikap kita sudah tidak boleh lagi. Maka kita harus menjadi orang Kristen yang menghargai sesama manusia dan menghargai bahwa mereka ya lewat perbuatan-perbuatan baik mereka, dalam artian lewat perbuatan-perbuatan mereka mengasihi sesama, mereka berkesempatan untuk bisa masuk ke surga. Nah, kalau kita orang Kristen, maka tentu saja percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian diberi meterai Roh Kudus, belajar Injil,
maka tentu saja kita punya eksklusivitas memang. Betul. Tetapi eksklusivitas itu nanti akan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas dan kita bedah. Di dalam eksklusivitas itu tentu saja ada hak dan tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, ada hak dan tanggung jawab. Jadi nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita semakin perjelas lagi ya. Itu ya, maka dengan saya memberikan insight awal seperti ini, kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang hanya bisa berkata kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain, lebih-lebih ya jangan ya, bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa saya, karena saya sudah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya karena itu karena saya percaya Tuhan Yesus, maka saya bisa memanggil Allah itu Bapa, sementara yang bukan Kristen itu enggak bisa, kamu tidak bisa memanggil Bapa, gitu ya. Nah ini yang lebih lagi nih. Maka kemudian ini yang benar-benar terkait dengan tema kita. Maka kemudian karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kemudian kita bisa memanggil Allah itu Bapa, maka kemudian kita secara otomatis kemudian menjadi anak Allah. Ya. Seolah-olah itu sudah selesai. Kita sudah anak Allah. Mau apa lagi? Nah, ini loh Bapak Ibu yang akhirnya membuat kekristenan itu atau kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen itu menjadi tidak memiliki sebuah perjuangan yang proporsional di dalam kekristenan mereka. Ya. Karena apa? Karena ya tentu saja karena memang mereka tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang eksklusivitas Kristen dan apa makna atau arti kalau orang Kristen itu menyebut Allah itu Bapa. Selama ini itu nggak pernah dibahas, nggak pernah dijelaskan. Ya pokoknya yang penting di dalam Yesus, kalau kita percaya Yesus maka kita menyebut Allah itu Bapa dan kita itu anak. Selesai sudah, hanya sampai di situ. Ya, seringkali itu. Makanya banyak orang Kristen yang tidak mengerti, tidak memahami. Dan yang memprihatinkan lagi Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki pemahaman yang demikian itu ternyata masih banyak yang kemudian tidak mau, atau saya katakan tidak peduli, sehingga mereka tidak mau belajar lebih lagi. Mereka merasa dirinya cukup, ya, dan kemudian seringkali mereka berkata, ngapain sih wong jadi Kristen itu percaya Yesus sudah selamat, kita sudah memanggil Allah itu Bapa, kok masih terus saja dibulet-bulet gak karu-karuan, ya, kok seolah-olah kok maunya itu mau berjuang, mau jadi begini, mau jadi begitu, ya. Memangnya bisa manusia itu berjuang dengan kekuatannya untuk kemudian berkenan kepada Allah? Kan tidak bisa. Alkitab saja sudah mengatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Jelas-jelas seperti itu. Jadi mana mungkin, mana bisa. Jadi sudahlah, jangan bulet-bulet begitulah katanya. Repot ini. Ya. Kepada orang-orang Kristen yang kemudian berkata seperti itu, ya memang sulit Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau saya ketemu dengan orang-orang yang demikian,
terus terang saya juga tidak akan langsung mengkonfrontasi. Ya. Jauh lebih baik bagi saya untuk kemudian mencoba memberikan pengertian tapi tidak dalam konfrontasi. Kalau mau diterima ya oke, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya sudah. Ya. Dan yang kedua, tentu saya juga harus semakin memiliki sikap dan perilaku yang akan membuat mereka semakin dalam tanda kutip penasaran, ya. Artinya bahwa kita harus menunjukkan sebuah sikap hidup, perilaku hidup, baik dalam perkataan, apalagi perbuatan, yang memang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatan kita. Tentu beda, tentu harus berbeda. Harus berbeda. Kalau orang mengatakan dirinya memahami kekristenan dengan benar dan kemudian mengerjakan keselamatannya secara proporsional, pasti akan menunjukkan sebuah perbedaan. Tidak mungkin sama dengan orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi memiliki pemahaman yang belum lengkap, sehingga kemudian mereka tidak memiliki sebuah perjuangan yang proporsional untuk mengerjakan keselamatannya, maka pastilah berbeda. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Ya. Kalau orang belum melihat perbedaan kita dengan orang Kristen yang lain pada umumnya, maka kita harus mengkoreksi diri kita. Itu artinya bahwa kita jangan-jangan memang masih belum mengerjakan keselamatan kita. Jangan-jangan kita mungkin hanya sekedar mengerti di kepala tetapi tidak pernah mengerjakannya. Ya. Kalau dikerjakan pasti harus membuat sebuah perbedaan. Orang pasti harus melihat perbedaan itu. Dan semakin hari, semakin kita mengerjakannya hari lepas hari, maka perbedaan itu akan menjadi semakin tajam. Nah, yang sana ke sini, kita mesti harus jadi seperti terpecah begitu. Kalau tidak demikian, maka pasti ada yang salah. Ya. Jadi maka itu juga bisa menjadi sebuah bahan introspeksi ya Bapak Ibu buat kita semuanya, termasuk saya. Kalau Bapak Ibu sudah ikut PA ini hampir 5 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, atau saya yang kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk mengajar di PA ini lewat sharing suara kebenaran di dalam PA ini, maka tentu harus semakin terlihat perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Sikap hidup, cara berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita membuat keputusan, dan seluruh aspek kehidupan kita itu harus berbeda. Ya, harus berbeda. Ya, kenapa? Ya tentu saja tadi sudah katakan bahwa karena dengan kita belajar memahami keselamatan atau menjadi anak Allah secara benar, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mengerjakan keselamatan kita sebagaimana ditulis di dalam Filipi 2 ayat 12-13. Ya, kita adalah orang-orang yang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu di dalam Filipi 2 itu kita akan bisa mengerjakannya dengan lebih proporsional dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang
benar dan lengkap ya terkait mengenai keselamatan dan sebagai anak Allah. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari secara tahap demi tahap, Bapak Ibu, dari materi-materi yang ada. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang Kristen yang mengerjakan keselamatan kita supaya kemudian kita itu tidak hanya sebagai orang Kristen yang berstatus sebagai anak Allah, ya, karena orang-orang itu banyak kemudian karena memanggil Bapa, ya memang statusnya sudah anak Allah sehingga kemudian bisa memanggil Allah itu Bapa, betul. Tetapi status itu tidak sama dengan berkeberadaan, berkeadaan. Status itu belum tentu paralel atau sama dengan keberadaannya. Ya. Seringkali saya menggunakan beberapa kali menggunakan analogi kalau seorang anak gelandangan yang selama ini hidup di pinggir jalan kemudian diangkat anak oleh seorang kaya, diambil kemudian diangkat anak oleh seorang yang kaya raya, maka memang secara status anak yang berasal dari anak gelandangan itu sudah memang menjadi anak, iya. Tetapi secara keberadaan, secara kepantasan, dalam hal ini mungkin cara bersikap, cara ngomong, cara berpikir, dan segala macam, belum, masih gelandangan. Sekalipun statusnya sudah berubah. Ya, Bapak Ibu. Nah, karena itu kita sekarang harus semakin mengerti ya, Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh hanya menjadi orang Kristen yang hanya kemudian kita merasa sudah berstatus sebagai anak Allah karena memanggil Allah itu sebagai Bapa, tetapi kemudian kita tidak berproses untuk benar-benar bisa sampai, atau bukan bisa, tetapi sampai berkeberadaan atau berkeadaan yang berkenan sebagai anak Allah. Ya. Karena itu tema kita adalah menjadi anak Allah yang sah. Menjadi anak Allah yang sah. Ya Bapak Ibu. Karena nanti kita juga akan belajar bahwa yang namanya anak Allah itu ada anak Allah yang hanya notos, anak Allah yang tidak sah, notos, dan anak Allah yang sah, yang bukan hanya sekedar statusnya, tetapi juga berkeberadaan, berkeadaan pantas, berkenan sebagai anak Allah, yaitu huios. Nah, seluruh materi yang akan kita pelajari di dalam tema menjadi anak Allah yang sah ini, memang poinnya, intinya adalah bagaimana kita dari notos anak Allah yang hanya sekedar status, yang belum benar-benar berkeadaan, belum pantas sebagai anak Allah yang sah, yaitu huios. Maka kemudian berproses. Nah, seluruh materi-materinya nanti ada di dalam tema ini, Bapak Ibu. Hal-hal apa saja yang perlu kita mengerti
perlu kita pahami, ya, supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, yang hanya sekedar Kristen yang mengaku percaya, dari mulai yang hanya sekedar ngaku-ngaku percaya, ya, sampai hanya sekedar Kristen yang hanya sekedar status, ya. Oleh karena kita disesatkan atau diajarkan pemahaman-pemahaman yang salah mengenai kekristenan, mengenai keselamatan, mengenai apa itu anak Allah yang sesungguhnya. Sehingga jangan sampai kita itu kemudian statusnya Kristen, tetapi pada kenyataannya kita adalah orang-orang Kristen yang bodoh, orang-orang Kristen yang tersesat, yang pada akhirnya nanti kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya di api kekal neraka. Nah, ini kan konyol kalau sampai mengalami hal yang seperti itu, ya, Bapak Ibu. Ya. Dan saya mau ingatkan bahwa orang-orang yang bisa mengalami seperti ini bukan hanya mereka yang di gereja hanya sebagai jemaat, tidak. Ya. Tetapi bahkan orang-orang yang juga aktif atau aktivis atau pengerja atau pendeta atau bahkan juga gembala sidangnya sendiri. Bisa kalau memang mereka ternyata tidak mau peduli, tidak mau lagi menggali lebih dalam tentang kebenaran-kebenaran kekristenan, keselamatan, maksud Allah di dalam Kristus Yesus, maksud Allah di dalam kita yang mau mengembalikan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu kepada rancangan Allah yang semula, dan mereka tidak mau peduli tentang hal itu, maka tentu saja mereka akan sangat mudah, bahkan seringkali bukan cuma mudah terseret oleh dunia, bahkan seringkali mereka memberi diri mereka untuk dihanyutkan oleh dunia ini yang akan binasa selama-lamanya menjadi neraka. Ya, akan menjadi neraka. Nah, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu kita menjadi bilangan orang yang demikian. Maka itu kita mau sungguh-sungguh belajar dalam PA ini agar kita memiliki pemahaman yang benar dan kemudian kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan menjadi anak Allah yang memang berkenan kepada Bapa. Ya. Oke. Nah, apa yang barusan saya sampaikan ini Bapak Ibu, mestinya kemudian akan di satu sisi akan membuat kita sekarang tidak lagi dengan gampang atau dengan enteng, ya, dengan mudah gitu, tanpa beban seolah-olah, ya. Kemudian kita mengaku sebagai anak Allah. Maka ini mestinya di satu sisi akan membuat kita menjadi tidak lagi mudah, ya, tidak lagi dengan enteng, dengan gampangnya kita akan mengaku sebagai anak Allah, hanya karena kita Kristen. Ya. Dan juga tidak membuat kita tidak lagi mudah percaya diri, yakin bahwa kita sudah pasti masuk surga.
pengajaran-pengajaran yang akan kita terima, atau bahkan kalau Bapak Ibu juga sudah ikut di yang selama ini, apalagi sudah ikut Jumat juga, maka mestinya akan membuat kita menjadi semakin tidak yakin kita ini masuk surga. Dan itu baik. Dan itu baik. Ya Bapak Ibu. Semakin kita tidak yakin masuk surga, mestinya kita akan semakin berjuang dengan lebih sungguh-sungguh untuk supaya kita berkenan, dilayakkan, diperkenankan untuk masuk surga. Ya. Karena apa? Karena kita dengan belajar pemahaman-pemahaman kebenaran-kebenaran, suara kebenaran ini Bapak Ibu, kita tidak lagi menjadi orang yang memiliki keyakinan masuk surga itu berdasarkan perasaan. Ya. Tetapi jadi kita merasa yakin masuk surga. Tapi itu didasarkan atas perasaan, yakin tadi itu, yakinnya karena perasaan. Tetapi kita lewat pelajaran-pelajaran ini, maka kita mau dibawa untuk kita itu yakin bukan karena perasaan, tapi kita yakin karena kenyataan. Jangan karena perasaan. Ya. Maksudnya adalah kehidupan kita yang berubah, kenyataan perubahan hidup yang kita alami dari hari ke hari, itu yang membuat kita semakin memiliki keyakinan bahwa kita akan masuk surga. Bukan didasarkan atas perasaan yakin tadi. Ya. Tetapi atas dasar kenyataan kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Apakah cara berpikirku semakin rohani? Semakin aku ini takut untuk melukai perasaan Allah. Apakah aku semakin hari semakin tidak berjuang terus untuk mau mengikuti, melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan roh dan bukan keinginan daging. Itu kenyataan sehari demi kesehari itulah yang seharusnya membangun keyakinan kita. Sehingga keyakinan kita itu didasarkan atas sebuah fakta kenyataan dan bukan atas dasar perasaan atau fantasi. Ini penting ya Bapak Ibu. Ya. Dan orang yang memang baru memahami pengajaran-pengajaran ini, biasanya umumnya adalah kok saya semakin belajar ini semakin memahami harus hidup kudus tak bercela, kok semakin nggak yakin masuk surga. Nah itu benar. Itu benar Bapak Ibu. Justru itu yang benar. Sementara yang di sana dengan gampang-gampangnya saja mereka tidak mengerti fakta kehidupannya sehari-hari seperti apa, pokoknya Kristen masuk surga. Ditanya kenapa kok masuk surga? Ya wis pokoknya masuk surga karena sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Yaitu adalah sebuah yang namanya iman fantasi. Keyakinan fantasi, keyakinan yang dibangun di atas dasar hanya sekedar sebuah perasaan dan bukan dibangun di atas dasar kenyataan fakta kehidupan. Ya. Nah, di sini maka kita akan harus mempersoalkan Bapak Ibu, apa sih artinya percaya? Apa sih artinya menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, itu harus kita persoalkan dengan serius. Jangan cuma sekedar percaya-percaya saja sebagai sebuah keyakinan di dalam pikiran atau perasaan saja. Ya. Tetapi
percaya yang benar itu seperti apa. Menerima Tuhan Yesus itu yang benar itu seperti apa. Nah, itu harus kita perkarakan ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang nanti akan semakin kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan masuk dalam materi yang pertama Bapak Ibu dari tema ini, bahwa manusia atau kita semua itu diciptakan sebagai makhluk roh, dan Bapa atau Allah yang menciptakan kita itu adalah Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Maka ketika kita belajar di dalam manusia pada waktu kita belajar dalam seri manusia, dikatakan bahwa di sana Allah menghembuskan nafas hidup, menghembuskan rohnya yang memberi kehidupan di dalam tubuh daging kita yang berasal dari tanah liat itu. Sehingga kemudian tanah liat yang berbentuk manusia itu menjadi makhluk hidup. Tanpa roh yang dihembuskan Allah, maka tentu saja tidak ada kehidupan. Ya kan? Oleh karena itu maka kita ini adalah sebenarnya manusia itu sebenarnya adalah makhluk roh yang memiliki tubuh daging. Dan Allah itu adalah Bapa kita. Kita adalah keturunan Allah karena Allah itu adalah roh dan dia adalah Bapa segala roh. Ya. Dan kemudian ketika kita belajar di dalam hati nurani, kita juga di sana bisa melihat bahwa ternyata yang nafas hidup atau roh yang menghidupkan, roh kehidupan yang dihembuskan oleh Allah di dalam kita, yang ada di dalam diri kita itu ternyata selain mengandung unsur kehidupan, ternyata di dalamnya juga terdapat unsur kesadaran yang sudah kita pelajari di dalam hati nurani, dengan bagaimana kita bisa membedakan dari teks asli ruah yang adalah unsur kehidupan dengan nesyamah yang adalah unsur kesadaran. Yang kemudian di dalam nesyamah itu, di dalam unsur kesadaran itu, yang kedua-duanya ada di dalam roh manusia. Jadi roh manusia yang di dalamnya ada unsur kehidupan dan di dalamnya ada unsur kesadaran itu, ya. Nah, di dalam unsur kesadaran nesyama manusia itulah kemudian ada yang sudah kita pelajari hati nurani kita. Cara berpikir kita. Yang lewat cara berpikir kita di dalam hati nurani kita itu, kita hari lepas hari itu membangun keserupaan, kualitas pikiran, perasaan yang kemudian bisa melahirkan kehendak yang semakin hari semakin berkualitas. Maksudnya adalah semakin hari semakin memiliki pikiran dan perasaan yang selaras, yang seirama dengan pikiran perasaan Allah, sehingga kemudian lewat pikiran dan perasaan yang semakin selaras dengan kehendak, dengan pikiran perasaan Allah itu akan melahirkan kehendak kita yang juga akan semakin selaras dengan kehendak Allah. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Ini penting kalimat ini. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengarkan lagi PA malam hari ini, diputar lagi di YouTube. Ya. Itu. Ini tahapan-tahapannya, prosesnya yang harus kita benar-benar paham sebagai orang Kristen. Ya. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita akan menjadi orang Kristen
yang membangun hidup kekristenan kita itu bukan di atas landasan iman fantasi. Iman yang hanya sekedar keyakinan, yang cuma sekedar keyakinan di nalar atau keyakinan di perasaan. Tetapi sungguh-sungguh kita membangun kekristenan kita itu di atas dasar fakta, kenyataan, kehidupan kita yang berubah dari hari ke hari. Semakin berkualitas, semakin memiliki keserupaan dengan Allah. Maksudnya keserupaan dengan Allah itu adalah karena kita membangun mendewasakan hati nurani kita supaya memiliki cara berpikir dan berperasaan yang seperti Allah, sehingga lewat cara berpikir yang demikian tentu saja kemudian semakin hari semakin sepikiran dan seperasaan dengan Allah, terus yang sama dengan sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus, akhirnya kita bisa melahirkan keputusan-keputusan dan kehendak-kehendak yang semakin serupa dengan kehendak Allah, yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang akan semakin berkeberadaan semakin serupa dengan Allah, semakin berkenan kepada Bapa. Ya. Kenapa? Nah, tadi saya sudah katakan singgung. Kenapa kita mesti mengerjakan seluruh proses ini? Iya, karena Bapa itu sebenarnya mengingini roh yang Dia taruh di dalam diri manusia ciptaannya itu dengan cemburu, dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Allah mengingini roh manusia itu dengan cemburu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin supaya roh manusia itu jangan sampai masuk neraka kalau bisa. Allah menghendaki roh manusia itu kembali kepada dirinya, kepada Allah sebagai Bapa segala roh. Bersekutu maksudnya dengan Allah, dengan Bapa di dalam kekekalan. Bapak Ibu. Ya. Allah menginginkan itu, merindukan itu Allah. Bahkan digunakan kata yang sangat kuat, pemilihan kata yang sangat kuat di dalam Alkitab, cemburu. Coba deh kalau kita ini cemburu bagaimana sih? Kan sangat kuat itu artinya. Ya. Jadi Allah itu sangat-sangat menginginkan supaya roh yang Dia tempatkan di dalam rohnya, yang Dia tempatkan di dalam manusia itu, yang sudah kita pelajari, yang tadi saya katakan tadi itu, ya, yang menggunakan kata ruah dan nesyamah itu, Allah ingin rohnya itu kembali bisa bersekutu, ya Bapak Ibu, dengan Allah di dalam kekekalan. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah 12, kita baca satu ayat firman Tuhan. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu. Mungkin ada yang menemukannya, silakan bisa membacakannya untuk kita semua. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Ya. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, roh itu diinginkan oleh Allah untuk kembali kepadanya, Bapak Ibu. Ya. Allah sangat-sangat menginginkan supaya roh itu kembali kepadanya, ya. Debu ya biar kembali kepada menjadi tanah seperti semula. Tapi roh kembali kepada Allah yang sudah memberikannya di dalam diri kita manusia ketika Allah menciptakan manusia itu. Masalahnya adalah Allah di dalam tatanannya, tadi sudah saya singgung di depan, Allah di dalam tatanannya, Allah itu punya sebuah tatanan di dalam diri Allah, ya. Dan kita tidak perlu meragukan integritas Allah yang sempurna itu.
Sehingga kalau Allah itu punya tatanan, maka kita tidak perlu ragukan integritas Allah untuk menjaga tatanan itu. Kalau manusia kita mungkin masih bisa ragukan integritasnya. Kalau manusia misalnya bos di kantor membuat aturan, membuat tatanan, aturan, peraturan di kantor, mungkin integritasnya masih bisa kita ragukan. Kadang-kadang bosnya mungkin atau pimpinan kita mungkin tidak memiliki integritas yang sempurna, sehingga kadang-kadang tatanannya dilanggar sendiri. Tapi kalau Allah yang punya tatanan, integritasnya tidak perlu kita ragukan, sudah sempurna dalam integritas Allah. Maka Allah dalam tatanannya itu, Bapak Ibu, sekalipun dia menghendaki dengan cemburu, bahkan dikatakan artinya dengan sangat kuat Allah itu menghendaki agar roh manusia yang ditempatkannya itu kembali kepadanya bisa bersekutu dengan dia di dalam kekekalan, tetapi dalam tatanannya itu Allah Bapa di surga itu menghendaki agar roh tersebut, roh manusia itu kembali dalam keadaan atau berkeberadaan yang pantas, yang layak. Dan kepantasan, kelayakan kalau kita sebagai umat percaya, umat pilihan perjanjian baru, karena tema ini adalah menjadi anak Allah yang sah, maka tema ini sebenarnya adalah lebih khusus menjurus kepada kita sebagai orang-orang umat pilihan, kita sebagai umat pilihan perjanjian baru, yang memanggil Allah itu sebagai Bapa dan kita ini anak. Maka Allah menghendaki supaya roh kita yang sudah menyebut dia Bapa dan kita ini anak, itu benar-benar kembali kepada Allah dalam keberadaan yang pantas, yang layak memang sebagai anak Allah. Kalau tidak, maka kita tidak dapat bersekutu dengan Allah. Tadi sudah saya katakan, bagaimana mungkin kalau keberadaan kita itu pada ujungnya, pada akhirnya tidak berkeadaan pantas atau layak sebagai anak, masih compang-camping, artinya kita itu masih begitu adalah sebagai anak yang bergelimang dosa. Ya nggak mungkin kita itu bisa bersekutu dengan Bapa yang Maha Suci, yang Maha Kudus itu. Kita nggak mungkin bisa. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kita menyebut Allah itu Bapa dan kita ini anak, maka kita harus benar-benar masuk dalam sebuah proses mengerjakan keselamatan kita, supaya kita didapati tidak hanya sebagai statusnya saja sebagai anak, notos yang belum sah, yang tidak sah, tetapi kita mau mengerjakan keselamatan kita berproses supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang sah, huios. Anak Allah yang memang berkeberadaan, yang bukan cuma statusnya anak Allah, tetapi memang benar-benar berkeberadaan pantas, layak sebagai anak. Nah, ini loh, Bapak Ibu. Jadi memang kita harus benar-benar berjuang sekarang, masuk dalam sebuah perjuangan. Bagaimana kita harus benar-benar berkeadaan pantas, layak disebut sebagai anak Allah ini. Ya. Karena apa? Karena kita melihat juga di dalam ayat firman Tuhan. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 14, mungkin Bu Mami bisa bantu membacakan. Roma 8 ayat 14. Di sana kita sudah melihat, sudah Alkitab firman Tuhan menyebut dengan clear, dengan jelas
Siapa itu anak-anak Allah? Siapa itu yang disebut anak Allah? Roma 8 ayatnya yang ke-14. Saya baca, Pak. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iya. Terima kasih Bu Mami. Sama-sama, Pak. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kan clear kan? Tidak perlu mau ditafsir seperti apa lagi. Ya. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, maka anak Allah. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Allah tentu saja kan tidak hanya dalam omongan, tidak hanya dalam perkataan atau hanya di dalam nalar. Oh, saya dipimpin Roh Allah, saya anak Allah karena saya dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya apa? Ya buktinya saya sudah Kristen, sudah dibaptis, ada Roh Kudus di dalam diri saya. Maka saya adalah anak Allah. Loh, terus faktanya apa kenyataannya? Nah ini loh Bapak Ibu. Kan kita harus memperkarakan kenyataan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh anak Allah itu wujudnya seperti apa. Ya kan? Kan tidak cuma sekedar cukup dengan omongan saja. Nah ini yang tadi saya maksudkan bahwa kita harus membangun kekristenan kita itu bukan berdasarkan meyakini apa yang kita rasakan. Ya, bukan. Jadi jangan meyakini apa yang kita rasakan. Yakin. Loh, belum. Tapi kita harus sungguh-sungguh yakin karena kita melihat kenyataannya. Karena kita mengalami. Jadi kita yakin dengan apa yang kita alami. Kalau aku ini dipimpin oleh Roh Allah, aku ini anak Allah dan karena dipimpin oleh Roh Allah, maka keyakinan itu harus dibangun di atas dasar apa yang aku alami hari demi hari di dalam pimpinan Roh Allah itu atau Roh Kudus itu. Ya. Kalau pada kenyataannya ternyata kita itu melakukan hal-hal, kita itu tidak dipimpin oleh Roh Allah, karena kita ternyata itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Roh di dalam Galatia 5, selalu mengambil keputusan-keputusan atau selalu mengambil tindakan-tindakan yang berlawanan dengan keinginan Roh, yaitu selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan daging, ya berarti kan tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya berarti bukan anak Allah dong. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, dia bukan anak Allah. Jelas sekali kan, cuman begitu saja, clear. Sehingga tidak boleh kita cuma sekedar menyandarkan pada perasaan-perasaan dan sekedar kepada nalar saja. Karena aku sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus waktu percaya Tuhan Yesus, waktu dibaptis. Loh ya, nyatanya apa? Faktanya apa? Kenyataannya mana? Nah, ini loh Bapak Ibu. Kan saya juga pernah menyinggung, Bapak Ibu juga sebagian sudah ikut, kayaknya sudah ikut semua waktu di hari Jumat. Ketika saya, atau di hari Rabu ya, ketika saya menjelaskan ayat di dalam Kejadian 6. Ya toh? Bagaimana Roh Allah itu undur dari anak-anak dari manusia. Ya kan? Ketika keturunan Set, orang benar itu yang masih dipimpin oleh Roh Allah,
sehingga mereka masih dikatakan sebagai anak Allah, tapi kemudian mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Allah, yaitu dengan cara mereka dengan seenak-enaknya, semau-maunya mereka kemudian mengawinkan dengan anak-anak keturunan Kain, ya, tidak lagi mau dipimpin, mendengarkan pimpinan Roh Allah, Roh Kudus. Akhirnya apa? Ya, Roh Kudus undur, tidak memimpin mereka, sehingga kemudian mereka tidak lagi disebut sebagai anak Allah. Sejak itu dikatakan oleh Alkitab, Roh Allah undur dari manusia, dan ayat-ayat berikutnya kemudian kejahatan manusia semakin bertambah-tambah, dan kemudian dikatakan di dalam Alkitab betapa menyesalnya, ini antropomorfisme ya, seolah-olah Allah itu manusia bisa menyesal gitu. Betapa menyesalnya Allah sudah menciptakan manusia, karena ternyata manusia itu sangat besar kejahatannya. Nah itu, ya bukan, kalau memang tidak dipimpin oleh Roh Allah, ya bukan anak Allah. Gitu. Nah, karena memang faktanya mereka sudah mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tidak lagi mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya sudah, berarti bukan. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, Roma 8:14. Dan pimpinan Roh Allah itu harus terbukti, harus ada kenyataannya di dalam hidup kita. Kalau kita menyebut diri sebagai anak Allah, dan memang kita seharusnya memang adalah anak Allah. Tetapi kita masih anak Allah, yang banyak orang Kristen yang masih anak Allah sebagai status, belum berkeberadaan. Maka itu Roh Kudus mau memimpin anak-anak Allah yang masih status itu, sampai mereka tidak hanya cuma sekedar statusnya, tetapi benar-benar keadaannya pantas, layak sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Oke. Baik, saya sudah bicara 1 jam. Saya pause dulu di sini. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, kita diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Pak Edi. Ya, Pak Yus. Pak, berarti tujuan kita Pak dari Notos ke Bios. Menurut ceritanya Pak Edi tadi, bisa kembali dari Bios ke Notos lagi ya Pak? Apakah seseorang yang sudah, maksudnya Pak Yus, seseorang yang bisa berproses, yang sudah berproses dari Notos menjadi Wios, tiba-tiba bisa balik lagi begitu? Iya. Bisa kemudian berkeberadaan sebagai Notos lagi begitu? Betul Pak. Oke. Apa bisa gitu? Sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau orang itu benar-benar sudah berproses dari hanya status jadi anak Allah yang belum sah atau Notos, kemudian dia berproses mengalami kelahiran baru. Nanti kita akan sampai itu di materi kelahiran baru ya Bapak Ibu. Benar-benar ini dalam proses itu dia sampai pada titik dia lahir baru, maka sebenarnya orang yang sudah dilahirkan di dalam oleh Roh, Firman dan Roh, itu sampai kemudian dia menuju ke sebagai Wios, maka dia tidak pernah lagi bisa balik lagi ke Notos. Tetapi dalam masalahnya adalah misteri daripada kelahiran baru itu, di mana hanya orang tersebut dan Allah yang tahu. Sekalipun memang orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya bisa melihat tanda-tandanya dari buah kehidupan yang dihasilkan orang tersebut. Iya, tetapi tetap saja itu mengandung misteri, karena yang paling tahu persis bahwa dia sudah lahir baru, sehingga tidak mungkin balik lagi ke
ke notos itu adalah orang tersebut dan Allah. Nah itu Pak Yus. Jadi seharusnya kalau orang sudah sampai menjadi wiyos, itu sudah melewati proses lahir baru dan kemudian mungkin dia balik lagi ke notos. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebelum sampai menjadi wiyos, maka di antara notos dengan wiyos itu ada satu titik yang memang ini misteri, yang namanya adalah proses atau titik kelahiran baru. Dan titik ini kemudian seringkali kita namai sebagai titik tidak balik, tapi yang positif, di mana orang ini kemudian lahir. Sama seperti kalau seorang bayi sudah lahir dan kan tidak mungkin lagi dia kembali ke rahim ibunya. Itu Pak Yus. Sehingga cuma titik ini memang ada misterinya. Itu tadi. Sekalipun ya tadi saya katakan orang-orang di sekeliling ya oke, bisa mestinya, dan itu harus terbaca dari buah-buah kehidupan orang tersebut. Tetapi yang paling tahu ya orang tersebut dan Allah. Bagaimana kelahiran baru yang dialami, yang membuat orang itu tidak bisa balik lagi. Dan terus berproses semakin menyempurnakan dirinya sebagai wiyos. Karena wiyos itu artinya adalah pangeran. Bukan cuma sekedar sebagai anak Allah yang sah, tetapi pangeran dari anak tidak sah, atau istilahnya kita pakai istilah gelandangan lah, compang-camping, berproses sampai di satu titik yang ada misterinya tadi, lahir baru, terus berproses terus dalam penyempurnaan sampai menjadi seorang pangeran Allah. Nah itu yang memang berpakaian berjubahkan kerajaan yang tadinya compang-camping. Itu Pak Yus. Kira-kira menjawab enggak ya? Oh, sudah Pak, sudah. Makasih. Cukup. Nah, nanti kita akan bahas itu, nanti juga ada materinya Pak Yus, tapi belum sekarang ini. Ini prosesnya masih agak panjang gitu. Saya coba lihat itu di materi di pertemuan keberapa itu nanti ya. Itu kita akan sampai di sana Pak Yus. Ya. Kita akan sampai di sana. Kalau nggak salah saya taruh itu malahan di pertemuan terakhir itu Pak Yus. Ya. Materi itu saya taruh di pertemuan terakhir itu memang. Karena harus ada poin-poin yang kita harus benar-benar pahami secara mantap. Ya. Oke. Ikuti terus ya Pak Yus. Nanti kita akan sampai di materi itu Pak Yus secara lebih detail. Iya Pak. Makasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, Pak Donihan? Silakan. Supaya semakin seperti Pak Yus tadi kan, dengan pertanyaan saya malah menjawab yang akan membuka lebih lagi. Itu. Kalau enggak ya saya akan ngikuti materi aja dulu. Ya. Silakan, Bu Yudawati Gono boleh, Bu Ing silakan. Ayo. Ada yang mau yang ada yang ditanyakan. Sementara sudah jelas, Pak. Clear ya, jelas ini Ya. penjelasan saya ya sampai di 2 poin yang saya sudah jelaskan mengenai keberadaan roh kita yang harus kembali. Ya, kalau kita bicara roh kita itu berarti di dalam roh kita itu, ingat, di dalam roh kita itu ada hati nurani. Nah, justru di dalam hati nurani itulah kualitas roh kita ditentukan. Kalau unsur kehidupan kita sudah tidak bisa apa-apakan lagi. Ya kan? Ya. Unsur kehidupan itu dari Allah, tidak bisa diapa-apakan. Yang Allah mau supaya menjadi semakin serupa dengan Allah itu justru di dalam nesyamah itu loh, hati nurani yang kita kemarin tema yang kita baru selesai itu loh Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, Pak.
yang membuat kualitas roh kita. Ya, dan untuk itu maka kita ya harus dipimpin oleh roh Allah. Kalau kita mengatakan diri kita anak Allah, jangan kita mengatakan diri kita sebagai anak Allah, tetapi ternyata hidup kita tidak dipimpin oleh roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan roh. Ya bohong dong kalau gitu. Ya. Nah itu, oke. Ya, Pak. Ya, silakan. Makasih. Ada Pak Danian mau bertanya? Atau Bu Ing, sebelum saya lanjut, nanti kita akan selesai di 9:04 lah paling tidak. Ada Pak Dani? Lanjut aja, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Pak, Iya. Nah, ini. jadi ini kita hari demi hari ini terus berjuang ya Pak untuk dipimpin oleh Roh Allah ya. Nah, untuk apa ya? Supaya kita itu bisa kontrol ini saya ini dipimpin Roh Allah atau enggak itu gimana ya? Iya, Bu Ing. Dalam keseharian. Itulah yang menjadi tugas atau yang kita katakan dengan mengerjakan keselamatan itu, Bu Ing. Disitulah kita akan mengalami yang namanya mengerjakan keselamatan. Perjuangan itu tadi ya. Yang dikatakan di dalam Filipi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan dengan takut dan gentar. Loh, dengan takut dan gentar loh. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang ditanyakan oleh Bu Ing ini ya, ini penting loh Bapak Ibu. Ya, ini penting ini. Ya. Sehari ke sehari itu, kita itu. Kita kontrolnya itu loh. Ya, ya. Kontrolnya itu gimana? Iya. Sehari ke sehari kita itu Bapak Ibu. Kalau kita cuma sekedar memahami materi ini, nangkep materi ini mungkin, oh jelas Pak, Phil. Ngerti aku. Ya. Oke. Itu ngertinya masih di sini loh. Ya. Oke, itu satu langkah. Itu satu langkah. Nah, sekarang Bu Ing kemudian menanyakan lagi di langkah berikutnya dalam praktek kesehari-hariannya. Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu, justru disitulah kita akan mengalami yang namanya mengerjakan keselamatan. Dan di dalam mengerjakan keselamatan itu, kalau kita mau gunakan analogi ya Bapak Ibu, maka mulai malam hari ini ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran ini, ya, Bapak Ibu harus selalu mulai dari malam hari ini, setiap saat teduh, mengambil waktu untuk duduk diam di hadirat Allah, maka di situ Bapak Ibu harus melakukan yang namanya Introspeksi. Oke, introspeksi itu supaya lebih clear lagi saya pakai kayak orang itu seperti kalau kita mungkin semuanya familiar dengan yang namanya neraca ya. Neraca itu kan debit kredit ya Bapak Ibu. Artinya maksudnya itu plus minus gitu. Nah, di dalam saat teduh itu mulai malam hari ini Bapak Ibu cek plus minusnya itu di mana? Khususnya yang minusnya hari ini aku apa? Disitulah kita sesungguhnya itu belajar dari sebuah fakta apa yang kita alami sepanjang hari ini. Sebenarnya aku ini masih banyak minus di mana?
Nah, itu yang kemudian kita di dalam saat teduh itu kemudian minta ampun sama Tuhan. Jangan minta ampun borongan ya Bapak Ibu. Itu bukan kelasnya kita lagi sudah kalau minta ampunnya borongan. Tuhan ampuni semua dosa dan kesalahanku sepanjang hari ini. Amin. Kemelesetan apa yang sekarang yang terjadi pada hari ini yang Bapak Ibu alami? Baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dibuatkan neracanya dalam saat teduh itu. Dari sejak melek mata sampai kemudian Bapak Ibu masuk dalam saat teduh itu. Yang mana yang Bapak Ibu mau minta ampun sama Tuhan? Dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita tidak mau lagi mengulanginya. Dan ketika kita masuk dalam proses itu hari demi hari, maka kalau proses ini berjalan dengan benar, maka itu akan semakin sedikit. Yang tadinya banyak, lama-lama tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Itulah yang saya katakan kenyataan atau realita dari kita itu membangun keyakinan di atas landasan kenyataan, bukan di atas landasan cuman yakin-yakin tok secara perasaan. Tetapi dibangun di atas landasan kenyataan, apa yang kita alami hari demi hari. Oh, aku hari ini masih PR masih 20, aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Besok berapa lagi? Besoknya berapa lagi? Setiap hari. Setiap hari. Dan seharusnya kalau kita sungguh-sungguh orang yang mengerjakan keselamatan, maka itu akan semakin turun jumlahnya. Bukan semakin naik, semakin turun, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Oke, Bapak Ibu. Bu Ing kira-kira gimana? Ya, Pak. Ya. Jadi itu Betul ya. aja tiap hari, Pak. Iya, tiap hari kan kayak yang minggu lalu, 2 minggu lalu ketika Bu Ing tanya mengenai checklist untuk Galatia 5 itu kan keinginan roh dan keinginan daging kan? Ya, sudah saya catat. Sudah saya catat, Pak. Nah, itu digunakan juga sebagai checklist di sana. Hari ini mulai melek moto, aku tadi pagi kayaknya ada hal-hal yang tidak pantas. Pasti tahu. Karena di dalam diri Bapak Ibu ada Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan ingatkan. Oh, aku ngomong itu tadi tidak pantas kayak aku ngomong. Tuhan, aku minta ampun itu kata-kataku tidak pantas. Tuh. Atau ada yang kita pikirkan, aku mikir sesuatu yang aku tidak pantas tak pikirkan itu. Minta ampun. Dan kalau kita minta ampun, kita punya juga berkomitmen untuk tidak lagi melakukannya. Sekalipun dalam hari-hari mendatang mungkin saja kita kok tak lakukan lagi. Ya bisa. Tetapi Tuhan tahu kok. Tuhan melihat hati kita yang berjuang. Dan kesediaan kita untuk mau berubah. Tapi itu terus harus dilakukan ya Bapak Ibu, Bu Ing ya dan yang lain, jangan nggak dilakukan ya. Itu atau dalam istilah yang sering dipakai mungkin kalau dengarkan khotbah Pak Eras pasti gelar perkara. Setiap hari gelar perkara terus di hadapan Tuhan. Yang mana yang Tuhan masih belum berkenan. Hal-hal apa yang Roh Kudus ingatkan, tadi ngomongnya salah, tadi mikir salah, tadi membuat keputusan yang salah. Nah, itu semua. Kemudian setelah itu selalu semuanya itu minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kemelesetan itu.
Nah, disitulah kita akan mengalami betapa dinamisitas kehidupan kekristenan itu, Bapak Ibu. Yang ternyata kita akan di situ melihat betapa eksklusifnya kekristenan itu. Betapa eksklusifnya kekristenan itu. Untuk umat pilihan yang akan ditunggu-tunggu oleh Allah sebagai nantinya kembali kita sebagai anak-anak Allah yang pantas, yang layak untuk disambut di dalam rumah Bapa. Karena kalau bukan anak nggak disambut di rumah Bapa. Kalau bukan anak, kalau kita tidak pantas, dalam keadaan tidak pantas, tidak layak, kita tidak disambut di dalam istana Bapa loh. Hanya yang pantas, yang berkeadaan layak yang akan disambut di rumah Bapa. Itu loh betapa eksklusifnya kekristenan itu. Justru kita akan mengalami dinamisitasnya itu di dalam sehari demi kesehari itu. Kalau enggak ya kita ini hanya sekedar Kristen agama yang semuanya dibangun di atas dasar landasan pikiran dan perasaan keyakinan semata-mata, bukan atas dasar kenyataan, fakta, kehidupan. Oke. Ya Pak, jelas. Ya. Jadi ini penting, ini penting banget. Gimana gitu loh untuk memeriksa gitu loh. Kan kita kadang-kadang nggak tahu, nggak sadar apa ya yang kurang apa gitu. Kalau checklist gini ya mungkin membantu ya, semakin ya. Yang lain juga Bapak Ibu ya, tolong jangan cuman kemudian terima pendalaman Alkitab ini cuma diterima saja dalam pikiran, kemudian dipahami saja dalam pikiran, tapi kemudian justru yang paling penting adalah kemudian kita harus lakukan dalam artian ya sekarang prakteknya bagaimana, seperti salah satunya yang ditanyakan oleh Bu Ing ini penting sekali. Kita membuat yang namanya gelar perkara setiap malam mungkin atau setiap biasanya terserah Bapak Ibu lah. Ya, ada yang mungkin malam, tengah malam mau tidur atau besok paginya, ya terserah waktu-waktu yang memang Bapak Ibu pas menurut masing-masing. Tapi yang jelas di situ setiap hari kita gelar perkara, buat checklist, dan kemudian kalau ada tadi saya katakan gunakan kata neraca. Kalau neracanya masih banyak yang minusnya, ya itu minusnya minta ampun. Nah disitulah kita akan mengalami yang namanya kekristenan yang benar, Bapak Ibu. Ya. Nah kalau kita sudah melakukan seperti itu hari demi hari, maka ya tentu pastilah kehidupan kekristenan kita ya pasti harus berbeda dan pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak melakukan hal ini. Ya. Karena kita memang sungguh-sungguh mau berjuang, mau berusaha untuk berproses dari notos menjadi huios. Sungguh-sungguh memang, dan kita tunjukkan kesungguhan itu dengan salah satunya satu hal ini malam hari ini, yaitu mulailah gelar perkara. Mulailah menuliskan neraca hidup kita hari ini, setiap hari. Plus minnya ini gimana? Aduh plusnya 5, minnya masih 15, waduh mini gitu, aku tak minta ampun. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Clear? clear Pak. Clear ya. Terima kasih Pak Ibu. Ya. Oke, nah saya sebenarnya ingin melanjutkan Bapak Ibu, tapi karena waktu, bahwa minggu depan ya kita akan membahas tentang yang namanya mendalami yang namanya apa itu
menerima dan percaya Tuhan Yesus itu apa. Ya. Minggu depan saya akan bahas dimulai dari ayat ini. Ayatnya